Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kompetensi guru sekolah dasar, bagaimana pembentukannya dan macam-macam organisasinya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Untuk saya sendiri Anissa Wafik Azizah dengan NIM K7123033 dan rekan saya Saya Angelina Mawati dengan NIM K7123024. Saya Ardin Kurniawati dengan NIM K7123031. Saya Destia Nurkasana dengan NIM K7123056. Saya Fitri Nurhidayati dengan NIM K7123077. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu pembentukan kompetensi guru. Pendidikan dasar merupakan tahapan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, dengan guru sekolah dasar sebagai faktor utama keberhasilan pembelajaran. Nah, kompetensi guru mencakup 4 aspek yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang diperlukan untuk mengelola pembelajaran dan mengembangkan potensi siswa. Seiring berkembangnya zaman, guru dituntut mampu beradaptasi dengan teknologi dan kurikulum yang terus berubah. Nah, pembentukan kompetensi guru dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman mengajar, serta pengembangan berkelanjutan. Dalam hal ini, organisasi profesi guru berperan penting sebagai wadah peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru. Oke, untuk yang pertama yaitu pembentukan kompetensi guru. Untuk cara yang pertama yaitu melalui pendidikan profesi guru atau yang sering kita kenal dengan PPG Prajabatan. Nah, apa sih PPG Prajabatan itu? PPG Prajabatan adalah sebuah program pendidikan profesi yang diperuntukkan untuk lulusan S1 sederajat atau D4 itu kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin menjadi guru profesional. Program ini menjadi syarat memperoleh sertifikat pendidik. Nah, tujuan utama dari PPG Prajabatan ini adalah membentuk 4 kompetensi guru pastinya, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Yang kedua, menyiapkan calon guru yang siap praktik di kelas nyata, bukan hanya teori. Yang ketiga, yaitu menjembatani kesenjangan teori kampus dengan realitas sekolah. Nah, PPG ini bukan lagi belajar tentang teori, tetapi belajar menjadi guru secara nyata. Selanjutnya, siapa saja sih anggota yang terlibat dalam PPG ini? Dalam beberapa literatur, keberhasilan PPG sangat ditentukan oleh kolaborasi beberapa pihak. Nah, yang pertama yaitu ada mahasiswa PPG itu sendiri atau calon guru. Yang kedua ada dosen pembimbing atau LPTK. Yang ketiga ada guru pamong di sekolah. Di sekolah di sini yang dimaksud adalah sekolah yang akan menjadi tempat untuk guru tersebut melakukan praktik mengajar. Yang selanjutnya adalah sekolah mitra, yang selanjutnya ada LPTK penyelenggara, dan yang terakhir ada Kemendikbudristek sebagai pemegang utama dan atau regulator program. Nah, kolaborasi ini disebut sebagai pendampingan kolaboratif profesional. Selanjutnya ada sistematika atau struktur program PPG Prajabatan. Berdasarkan berbagai panduan dan penelitian, struktur umum dari PPG ini adalah yang pertama, pendalaman materi pedagogik dan profesional yang dilakukan di dalam kelas saat pembelajaran teori. Yang kedua ada lokakarya atau workshop, perangkat pembelajaran. Nah, di sini calon guru disiapkan untuk membuat perangkat pembelajaran yang bagus tentunya. Yang ketiga yaitu ada micro teaching atau latihan mengajar yang dilakukan dengan teman sebaya. Yang keempat ada praktik pengalaman lapangan atau PPL yang dilakukan di sekolah. Yang ketiga ada refleksi dan supervisi. Di sini guna merefleksi apa saja yang
telah dilakukan guru tersebut saat PPL. Yang terakhir ada uji kompetensi atau UKM PPG, yang dimana saat ujian ini menentukan apakah guru tersebut layak disebut sebagai guru profesional dan mendapat sertifikat ataupun tidak. Struktur inilah yang menunjukkan bahwa porsi terbesar ada pada praktik dan refleksi, bukan lagi tentang teori. Selanjutnya ada Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII. Nah, di sini kontribusi FGII hilang. Bentar, guys. Bentar, maaf ya, ada yang ke-skip. Salah pencet. Astagfirullah. Wis terakhir. Oh iya, di sini ada kegiatan inti di dalam PPG ini. Nah, ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu penyusunan modul ajar ATP atau asesmen yang akan digunakan saat PPL. Yang kedua ada simulasi mengajar atau micro teaching ini tadi. Yang ketiga ada mengajar langsung di kelas atau PPL. Dan keempat ada observasi guru pamong, yaitu guru pamong menilai atau melihat bagaimana guru tersebut itu mengajar saat PPL. Yang selanjutnya ada refleksi pembelajaran berbasis kasus nyata. Yang terakhir ada diskusi dan umpan balik dari dosen dan pamong. Nah, di sini guru yang telah melaksanakan PPL akan bertemu dengan dosen dan pamong untuk merefleksikan dan memberikan umpan balik apa sih yang kurang dari cara mengajar guru tersebut. Nah, di sini ada dampak dari PPG ini dalam mewujudkan guru yang berkompeten. Yang pertama dari aspek pedagogik, yaitu guru mampu menyusun perangkat ajar, asesmen, dan mengelola kelas. Yang kedua yaitu aspek profesional, yaitu penguasaan materi dan strategi mengajar lebih meningkat. Yang selanjutnya adalah aspek sosial, yaitu guru mampu berkomunikasi dengan siswa dan warga sekolah dengan baik. Yang terakhir ada aspek kepribadian, yaitu terbentuknya sikap reflektif dan etika profesional guru. Nah, di sini ada pendidikan dalam jabatan atau diklat dan PKB. Pendidikan dalam jabatan ini merupakan upaya peningkatan kompetensi guru setelah aktif mengajar. Nah, dilaksanakan melalui kegiatan diklat dan PKB. Diklat ini berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan PKB menekankan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Ada beberapa komponen dalam PKB, yaitu PKB terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Yang selanjutnya yaitu pengembangan diri dilakukan melalui pelatihan dan workshop. Yang ketiga yaitu publikasi ilmiah ini berupa penulisan artikel atau penelitian. Yang terakhir yaitu ada karya inovatif mencakup media pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, untuk dampak dari diklat PKB ini yaitu PKB terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru ini adalah pengakuan formal terhadap kompetensi yang telah dicapai oleh guru, bahwa guru tersebut itu dinyatakan sudah merupakan guru profesional. Nah, selanjutnya yaitu dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Yang ketiga yaitu mencakup kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada konsep dan dampak sertifikasi. Sertifikasi bukan hanya sekedar formalitas, tetapi proses penilaian kompetensi yang melibatkan aspek pendidikan, pengalaman, dan kemampuan guru. Kemudian menjadi standar minimum guru profesional. Kemudian dampak sertifikasi meningkatkan kinerja dan keterampilan mengajar, kemudian meningkatkan motivasi kerja guru, dan memberikan tunjangan profesi. Ada pengalaman mengajar. Pengalaman mengajar menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan kompetensi guru. Melalui pengalaman, guru dapat belajar langsung dari praktik di kelas dan dapat membantu memilih metode pembelajaran yang tepat dan menghadapi berbagai karakteristik siswa.
Kemudian ada peran pengalaman. Peran pengalaman dapat meningkatkan keterampilan dalam memilih metode pembelajaran, membantu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, dan menjadi indikator profesionalisme guru. Kemudian juga ada refleksi mengajar. Pengalaman perlu disertai dengan refleksi untuk guru mengevaluasi kelebihan dan kekurangan pembelajaran serta mendorong perbaikan secara berkelanjutan. Dampak dari pengalaman mengajar sendiri, pengalaman mengajar juga membentuk kompetensi sosial dan kepribadian guru, dan guru menjadi lebih empati, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dengan siswa maupun lingkungan sekolah. Lalu ada kegiatan ilmiah dan komunitas guru. Pengembangan kompetensi guru tidak berhenti setelah menjadi guru, tetapi guru juga perlu mengikuti kegiatan ilmiah dan komunitas guru yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan. Ini dikenal sebagai Professional Learning Community atau PLC. Bentuk komunitas guru, yang pertama ada KKG atau Kelompok Kerja Guru, MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Komunitas Belajar Sekolah, dan yang terakhir Lesson Study atau LSLC, dan Komunitas Praktisi. Konsep CPD dalam komunitas guru berbasis Continuous Professional Development atau CPD dilakukan secara terus-menerus dengan melalui diskusi, refleksi, dan kolaborasi yang berorientasi pada praktik nyata. Proses kegiatan komunitas guru. Dalam komunitas guru, kegiatan biasanya dimulai dari identifikasi masalah pembelajaran, kemudian diskusi reflektif, perancangan pembelajaran bersama, observasi kelas, hingga refleksi dan perbaikan. Melalui proses tersebut, guru dapat saling belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya masuk pada materi macam-macam organisasi guru. Organisasi yang pertama yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). PGRI merupakan organisasi guru di Indonesia. Didirikan untuk menghimpun dan memperjuangkan guru serta menjadi wadah pengembang profesionalisme guru dan memiliki peran dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, terdapat fungsi dari PGRI. Fungsi dari PGRI tersendiri meliputi 3 hal. Yang pertama yakni pengembangan profesi guru, meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, dan kegiatan ilmiah, dan memperkuat solidaritas dan identitas profesi guru. Selanjutnya, yakni peran dalam kompetensi guru. Yang pertama, meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional. Yang kedua, membantu guru beradaptasi dengan kurikulum dan teknologi. Yang ketiga, memperjuangkan kesejahteraan guru. Keempat, menjadi penghubung guru dengan pemerintah. Kelima, menegakkan etik profesi guru. Dan yang terakhir, menjaga integritas dan profesionalisme guru. Selanjutnya yakni mengenai KKG akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu kelompok kerja guru atau KKG. Kelompok kerja guru merupakan wadah profesional bagi guru sekolah dasar yang berfungsi sebagai forum kolektif untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi mengenai permasalahan pembelajaran, serta mengembangkan perangkat pengajaran secara bersama-sama. KKG bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pembelajaran melalui pengembangan profesional yang berkelanjutan. Next. Peran KKG. KKG memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, antara lain sebagai jembatan antara kebijakan pendidikan pusat dengan implementasi di kelas, sebagai komunitas belajar yang membangun kolaborasi dan solidaritas profesional antar guru, dan yang terakhir sebagai sarana diseminasi hasil pelatihan kepada seluruh guru secara kolektif. Next.
Selanjutnya yaitu tantangan dan permasalahan KKG. Dalam pelaksanaannya, KKG menghadapi beberapa tantangan, yaitu rendahnya komitmen dan partisipasi guru. Yang kedua, keterbatasan anggaran operasional. Yang ketiga, lemahnya koordinasi dengan dinas pendidikan. Dan yang keempat, kurangnya fasilitator atau narasumber yang kompeten. Kelima, pelaksanaan yang masih bersifat formalitas di beberapa daerah. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan kualitas antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Selanjutnya yaitu upaya optimal KKG. Menurut Marati 2022, keberhasilan KKG sangat bergantung pada dukungan sistematik dan program yang berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, penyediaan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah, penyediaan fasilitator yang kompeten dan terlatih, penerapan sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan, dan peningkatan peran kepala sekolah dalam mendukung kegiatan KKG, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan guru. Baik, selanjutnya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. Jadi apa itu ISPI? ISPI merupakan singkatan dari Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, merupakan suatu organisasi yang bergerak pada profesi di bidang kependidikan. Kemudian ISPI ini berisikan anggota sarjana pendidikan, kemudian juga akademisi, serta praktisi pendidikan. Tujuan dari adanya ISPI ini adalah untuk mengembangkan ilmu pendidikan dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, peran ISPI dalam peningkatan kompetensi guru. Jadi, ISPI ini merupakan organisasi profesi yang berturut serta atau mendukung pengembangan kompetensi guru di Indonesia. Kompetensi guru yang dikembangkan meliputi pedagogik, profesional, sosial, serta kepribadian. Jadi, ISPI ini mewadahi pembinaan serta pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Menurut Mulyasa, Suyanto, dan Jihad, pengembangan melalui organisasi profesi ini dapat meningkatkan kualitas kinerja guru. Selanjutnya, bentuk kontribusi ISPI ini ada pelatihan dan seminar. Jadi, pelatihan dan seminar ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, kemudian berinovasi, serta berpikir kritis. Selanjutnya, ISPI ini mendorong guru untuk menulis dan mengembangkan profesionalisme melalui publikasi ilmiah. Kemudian juga, ISPI ini menjadi wadah jejaring profesional untuk guru dapat berkolaborasi, berbagi pengalaman, serta praktik terbaik dalam mengajar. Menurut Susanto dan Setiosari, kegiatan ISPI ini terbukti mampu meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat Federasi Guru Independen Indonesia atau FGII. Jadi, apa itu FGII? FGII adalah organisasi yang bergerak pada profesi guru di Indonesia. FGII ini mewadahi guru untuk mengembangkan profesionalisme serta memperjuangkan aspirasi guru. Kemudian FGII ini beranggotakan guru dari berbagai jenjang pendidikan. Menurut Holillah, FGII berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional. Next, peran FGII yang pertama yaitu mewadahi aspirasi serta advokasi guru dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua juga memberikan perlindungan profesional bagi guru. Kemudian yang ketiga juga mendorong peningkatan kompetensi serta kualitas guru. Menurut Aidi dan Abidin, FGII ini memperkuat posisi guru sebagai tenaga profesional pendidikan. Selanjutnya mengenai kontribusi FGII. Jadi FGII melaksanakan pelatihan serta diklat sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional yang dimiliki oleh guru. Kemudian yang kedua, merupakan program pendidikan sebagai organisasi penggerak untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, merupakan jejaring serta kolaborasi bagi guru. Jadi di FGII ini guru bisa berbagi pengalaman serta berinovasi pembelajaran. Kemudian menurut Miftaki dan Pramusinto, FGII ini berdampak pada peningkatan kinerja dan profesionalisme guru.
Oke, jadi begitu sekian presentasi dari kelompok kami mengenai eh, kompetensi guru sekolah dasar, bagaimana cara pembentukan, dan apa saja macam-macam organisasi yang dapat diikuti oleh guru tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. La Habana.